Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat dan lancar segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, mari kita mulai webinar pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizi rahman, allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'utsu lisairil insan. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bil Qur'an. Amma ba'd. Yang pertama, tiada rasa yang pantas selain sabar dan syukur. Sabar dan syukur atas segala nikmatnya, ujiannya, perintahnya, dan larangannya. Sholawat masalam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami dari Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional atau disingkat LPIQ Nasional mengadakan kegiatan webinar pecinta Al-Quran, program akselerasi untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran. Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa pelatihan secara online. Ya, jadi nanti setelah kegiatan ini kami akan mengadakan kegiatan pelatihan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikutinya. Jadi yang berminat mengikuti silakan nanti bisa mendaftar melalui formulir pendaftaran yang akan kami kirim. Baik, sebagai pembuka atau pengantar, di era menuju fase adaptasi kehidupan baru saat ini menjadikan sebuah ajaran baru bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Penerapan pemanfaatan teknologi dan percepatan transformasi digital menjadi sebuah keharusan untuk memastikan proses kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kualitas pendidik tetap berjalan di tengah berbagai pembatasan sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. LPIQ Nasional menawarkan sebuah akses yang diformulasikan khusus untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan terhadap pemahaman Al-Quran yang dikemas lengkap, bertahap, dan berkelanjutan berbasis teknologi digital. Melalui kegiatan yang bertajuk Webinar Pecinta Al-Quran, program akselerasi untuk mempelajari dan memahami tulisan, bacaan, dan bahasa Al-Quran. Tujuan dari kegiatan ini adalah melatih diri untuk bisa merasakan sentuhan ajaran Al-Quran, sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar tergugah diri kita untuk mendalami Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk mengamalkannya. Tahapan dalam mempelajari Al-Quran yang pertama diawali melalui proses membaca. Setelah bisa membaca, kemudian ditingkatkan pada proses menerjemahkan. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka untuk bisa paham secara dasar, kita harus mengerti artinya atau maknanya. Nah, setelah proses menerjemahkan, kemudian ditingkatkan menguasai ilmu alat Al-Quran atau ilmu tata bahasa, seperti ilmu nahwu, shoroh, balaghah, dan ulumul Quran. Nah, kemudian baru ditingkatkan
pada proses pemahaman ayatnya. Kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari belum banyak dilakukan. Padahal perintah turun ayat pertama adalah Iqra, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum bisa memahami Al-Quran. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya masih pada kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kalbunya. Bagaimana bisa meresap? Menerjemahkan kata demi kata, mulai dari surah Al-Fatihah, sama dengan surat An-Nas juz 30, belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti Al-Quran. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sulit. Padahal faktanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mudah Al-Quran untuk dipelajari. Sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Qamar hingga diulang 4 kali. Pada ayat 17, 22, 32, dan 40. Nah, seperti ini tampilan ayatnya. Jadi ayat yang berwarna merah atau bertanda panah hijau, yakni pada ayat 17, kemudian ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Hingga diulang 4 kali dalam satu surat. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan per kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna, kami mudahkan Al-Qur'ana, Al-Quran, lidzikri, untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Fa, maka, hal, apakah, min, dari, mudzakirin, orang-orang yang mau mempelajari. Ringkasnya, Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan bagi siapapun, karena di sini tidak ada kata-kata illa, kecuali. Nah, jadi siapapun manusianya dijamin mudah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Kemudian di penutup ayatnya, fahal min muddakir. Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Setelah Al-Quran saya mudahkan, apakah ada yang mau mempelajari? Begitu. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Allah di sini adalah kemauannya yang ditanyakan, bukan kemampuannya. Al-Quran mudah, mau nggak mempelajari? Bukan Al-Quran mudah, mampu nggak mempelajari? Bukan seperti itu. Ya, jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang merasa sudah tua, daya pikir atau daya ingat berkurang, itu tidak jadi masalah. Karena Allah tidak menanyakan kemampuannya, tetapi yang ditanyakan adalah kemauannya. Itu kuncinya. Al-Quran mudah asalkan kita mau untuk mempelajari. Baik. Setelah dihitung,
kosakata Al-Quran itu jumlahnya kurang lebih 110.000 kosakata. Bukan ayat ya, kalau ayat 6.600 sekian. Tapi ini lebih dalam atau lebih rinci. Kosakata. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari kosakata bi, ismi, Allahi, ar-Rahmani, ar-Rahimi. Ada 5 kosakata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin terdiri dari kosakata alhamdu, li, Allahi, Rabbi, al-alamina. 5 kosakata. Nah, 30 juz kurang lebih 110.000 kosakata. Tetapi setelah diteliti lebih dalam, ternyata 79%-nya kosakata yang diulang-ulang. Nah, jadi 79% kosakata Al-Quran bentuk pengulangan. Di antaranya kosakata alladzina diulang sampai 810 kali. Hum atau him 3.000 pengulangan. Ulaika 205, lafaz Allah 2.698 dan yang lainnya. Nah, jadi kita jangan lihat tebalnya Al-Quran, ya. Kalau dilihat secara fisik tebal. Nah, tebalnya itu karena banyak didominasi oleh pengulangan kosakata. Gambarannya seperti ini. Jadi lingkaran ini adalah 30 juz kosakata Al-Quran didominasi oleh kosakata ulang yang warna hijau. Nah, sedangkan kosakata kuncinya itu hanya 21% yang warna merah. Untuk bisa memahami 30 juz kosakata Al-Quran, ya, kita tidak perlu mempelajari semuanya 30 juz, tidak perlu. Cukup kita kuasai hanya kosakata kuncinya saja yang berwarna merah. Jadi cukup 21% untuk bisa menguasai 100%. Nah, cuman pertanyaannya, di mana kosakata kunci Al-Quran itu berada? Apakah kosakata kuncinya menyebar rata 30 juz? Ataukah mengumpul dalam satu bagian? Ringkasnya, kosakata kunci Al-Quran kami temukan banyak terdapat di surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Jadi, kosakata Al-Baqarah mewakili sebagian besar kosakata Al-Quran 30 juz. Oleh karena itu, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah. Bukan surat yang lain. Ya, karena saya masih menjumpai di beberapa TPG, materi untuk belajar membaca Al-Quran itu juz 30 atau juz amma. Nah, padahal juz amma itu tidak mewakili kosakata 30 juz. Ya, mungkin juz amma itu terkesan mudah karena ayatnya pendek-pendek. Nah, jadi mungkin bisa untuk memudahkan dalam mempelajari proses membaca. Nah, padahal seharusnya bisa melalui surah Al-Baqarah yang lebih pasti. Karena kosakata surah Al-Baqarah mewakili 30 juz kosakata Al-Quran. Begitu pula siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Nah, jadi Bapak Ibu ingin lancar, sering-sering dibaca surah Al-Baqarah. Insya Allah di surat-surat yang lain nanti otomatis lancar. Ya, karena dalam istilah komputer, kosakata di surah Al-Baqarah di copy paste ke surat yang lain. Ya, jadi tinggal mengulang. Begitu pula bagi siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Jadi kalau Bapak Ibu menguasai kosakata surah Al-Baqarah, insya Allah bisa menguasai surah-surah yang lain. Ya, karena kosakata di surah Al-Baqarah diulang
di surah-surah yang lain. Di dalam materi pelatihannya nanti, kita mempelajari surah Al-Baqarah, khususnya juz 1. Nah, di situ ada 3.624 kata. Terbagi ke dalam 20 pertemuan. Jadi sistemnya adalah 40 jam. Setiap pertemuan 2 jam. Ya, 2 jam pelajaran. Pertemuan yang pertama, materinya hanya 88 kata. Ya, pertemuan yang kedua, materinya 95 kata. Pertemuan yang ketiga, bertambah lagi 111 kata. Dan seterusnya. Hingga pertemuan terakhir, tidak terasa materinya 320 kosakata. Jadi peningkatannya kurang lebih hanya 8%. Pertemuan 1 sampai dengan 10, materinya masih 25%. Ya, belum 50%. Jadi indikasinya belajarnya nyantai. Karena kami menganggap Bapak Ibu sekalian sebagai pemula. Jadi belum bisa berbahasa Arab. Atau belum tahu artinya. Makanya belajarnya nyantai, pertemuan 1 sampai 10 setengahnya ini belum 50%. Tapi masih 25%. Baru kemudian di pertemuan yang 11 sampai ke 20 dibebankan 75%. Kenapa dibebankan sebanyak ini? Karena Bapak Ibu sudah mempunyai modal 25% ini. Nah, nanti tinggal melanjutkan banyak terjadi pengulangan kosakata. Contohnya pada media pembelajaran berikutnya. Nah, ini adalah contoh materi pertemuan yang pertama. Jadi juz 1, pertemuan yang pertama. Totalnya ada 88 kosakata, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 5. Untuk memudahkan, kami tambahkan tanda kotak per kata. Satu kotak berarti satu kata atau satu kosakata. Nah, contoh Bismillahirrahmanirrahim ada 5 kotak, berarti ini 5 kata. Masing-masing di Ismi, Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, dan seterusnya. Nah, untuk menandakan pengulangan kata, jadi untuk menandakan pengulangan kata, maka kata tersebut kami hilangkan tanda kotaknya. Contoh, kosakata Allah pada ayat yang kedua, kami hilangkan tanda kotaknya. Karena lafaz Allah di sini adalah pengulangan dari lafaz Allah sebelumnya di ayat yang pertama. Berikutnya Ar-Rahmani, ayat yang ketiga. Kami hilangkan tanda kotaknya. Karena pengulangan dari Ar-Rahman ayat sebelumnya. Yang ada di ayat yang pertama. Nah, jadi di sini Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ketemu lagi Ar-Rahman ayat yang ketiga, artinya sama, Maha Pengasih. Ar-Rahman yang lain hingga 30 juz, kuncinya ada di ayat yang pertama surah Al-Fatihah. Nah, jadi bisa satu Ar-Rahman, otomatis bisa Ar-Rahman sampai 30 juz. Berikutnya, Ar-Rahimi, pengulangan. Ya, dari Ar-Rahimi sebelumnya. Berikutnya ada Iyaka. Ya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nah, ini Iyaka yang kedua ini pengulangan dari Iyaka yang pertama. Berikutnya Siroto. Ya, ihdinas sirotol mustaqim. Kemudian ada sirotol ladzina. Nah, ini sama, Siroto. Ya, pengulangan. Begitu pula dengan kosakata yang lainnya. Nah, dari total 88 kosakata yang kita pelajari tidak semuanya. Yang dipelajari hanya 53 kosakata. Jadi yang bertanda kotak ini saja yang kita pelajari untuk mengetahui maknanya.
Sisanya yang 35 pengulangan kosakata. Baik, contoh lagi pertemuan yang kedua. Jadi ayat selanjutnya Al-Baqarah 6 sampai dengan 12. Totalnya ada 95 kata. Yang pertama berbunyi inna. Nah, inna alladzina kafaru sawaun dan seterusnya. Nah, coba kita konsentrasi pada kosakata inna. Inna ini merupakan kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, mari kita cek materi pertemuan yang pertama. Nah, ini pertemuan yang pertama. Adakah kosakata inna? Tidak ada. Nah, berarti di pertemuan yang kedua, inna ini merupakan kosakata baru. Berikutnya, alladzina, kosakata ulang. Karena di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama ini, sudah ada alladzina. yakni di ayat sirotol ladzina, diulang lagi alladzina yu'minuna, diulang lagi walladzina yu'minuna. Ada 3 alladzina. Ketemu lagi innal ladzina kafaruna. Ini ada 4. Berikutnya kafaru, kosakata baru. Karena tidak ada kafaru di pertemuan yang pertama. Begitu pula sawaun. Alaihim, pengulangan. Dari sini ada siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang lagi ghairil maghdubi alaihim. Kemudian ada hum, ala, kemudian him, dan hum. Banyak. Berikutnya, aandarta, kosakata baru. Hum, pengulangan. Amlam, kosakata baru. Tunzir, juga baru. Hum, pengulangan. La yu'minuna, pengulangan. Dari sini, waladhdallin adalah, kemudian zalikal kitabullah adalah, alladzina yu'minuna, ini ada, kemudian walladzina yu'minuna. Nah, seperti itu. Di pertemuan yang kedua, dari total 95 kata, yang dipelajari hanya 41 kata. Sisanya yang 54 itu pengulangan. Nah, jadi baru pertemuan yang kedua banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Indikasinya semakin naik ke pertemuan berikutnya, otomatis semakin sedikit kosakata baru atau semakin banyak pengulangannya. Nah, sebagai buktinya, ini saya tampilkan pertemuan yang terakhir. Jadi pertemuan yang ke-20. Karena totalnya ada 20 pertemuan. Nah, setelah kita melalui 19 pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang terakhir, dari 320 kata, berapa yang dipelajari? Dari 320 kata, ternyata hanya 17 atau 4%-nya saja. Sisanya yang 303 kata itu sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Nah, jadi nanti lanjut ke juz 2, juz 3, dan seterusnya, insya Allah akan semakin menurun persentase materi kosakata baru. Nah, agar bisa sempurna dalam proses mempelajari untuk memahami Al-Quran, maka dibutuhkan suatu media atau alat yang disebut ilmu alat Al-Quran, atau dalam bahasa Inggrisnya grammar-nya. Nah, jadi di situ ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan ulumul Quran.
Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat atau tanda baca. Ilmu sorof, ilmu yang mempelajari perubahan kalimat. Ilmu balaghah, ilmu yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran. Ulumul Quran, ilmu yang mempelajari pernik-pernik Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam pelatihannya tidak hanya sekedar dilatih untuk bisa menerjemahkan saja, tapi juga dilatih untuk bisa menguasai ilmu Al-Quran. Ya. Kesimpulannya, pentingnya memahami Al-Quran secara terpadu. Jadi memahami bacaannya, memahami maknanya, dan memahami hikmahnya. Yang terpenting sesuai dengan apa yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang penting ada kemauan. Mau saja itu kuncinya untuk bisa mempelajari dan memahami Al-Quran. Ya. Kalau tidak ada kemauan, maka seolah-olah sulit. Ya, karena tidak ada kemauan. Tapi kalau ada kemauan, Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Sebagai tambahan, mungkin bisa sebagai input Bapak Ibu sekalian, ini ada sumbernya dari sebuah buku yang berjudul Keajaiban Otak Manusia. Jadi cukup menarik buku ini. Ringkasnya, otak terdiri dari bermiliar-miliar sel. Ya, jadi oleh sang penulis Isaac Asimov, dia mengatakan bahwa otak terdiri dari bermiliar-miliar sel. Satu sel otak itu setara dengan flash disk berkapasitas 1024 MB. Jadi setelah dilakukan penelitian, satu sel otak itu setara dengan flash disk berkapasitas 1 GB. Ya, gampangannya 1 GB. Karena 1024 MB sama dengan 1 GB. Flash disk 1 GB itu kalau misalkan diisikan lagu, ya, lagu format MP3, itu kurang lebih bisa menampung sampai 300-400 lagu. Ya. Nah, kemudian kemampuan flash disk untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran hanya membutuhkan daya memori sebesar 34,2 MB. Ya, jadi flash disk itu kalau diisi dengan kosakata Al-Quran 30 juz, ternyata hanya membutuhkan 34,2 MB. Jadi kesimpulannya, kemampuan otak manusia untuk menyimpan 30 juz kosakata Al-Quran hanya membutuhkan kurang dari 1 sel. Ya, kita punya miliaran sel. Untuk menghafal Al-Quran sudah ada tempatnya. Itu tidak sampai 1 sel. Nah, ini terbukti banyak sekali ya di dunia ini orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran. Ya, karena punya potensi. Ya, otak ada miliaran sel, untuk menghafal Al-Quran nggak sampai 1 sel untuk mengingat kosakata Al-Quran. Ya. Baik, info panitia, sebagai tindak lanjut dari kegiatan webinar, LPG Nasional menyelenggarakan paket pelatihan terpadu secara daring atau online dengan teknis sebagai berikut. Jadi terdiri dari pelatihan dan pendalaman. Jadwal pelatihan rutin tiap hari Rabu, pukul 16 sampai dengan 17.30 atau jam 4 sore, selama 6 bulan. Untuk jadwal pendalaman, rutin tiap hari Senin dan Kamis, pukul 20.00 sampai 21.00 atau jam 8 malam, selama 1 tahun. Jadi pelatihan rutin tiap hari Rabu sore, kalau pendalaman rutin tiap Senin dan Kamis. Jadi ada 2 kegiatan, pelatihan dan pendalaman. Dimulai pada hari Rabu, 17 Februari 2021. Jadi hari Rabu besok dimulai untuk pelatihannya, kemudian menyambung ke pendalaman. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran online.
Jadi nanti panitia akan mengirimkan link formulirnya ke nomor WA masing-masing. Kemudian membayar infak kegiatan sebesar 200.000 untuk 2 kegiatan selama 1 tahun. Jadi biaya 200.000 ini untuk pelatihan selama 6 bulan dan pendalaman 1 tahun. Ya, bukan untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ya, tapi 200.000 untuk selama 1 tahun. Mendapatkan sertifikat dan piagam penghargaan. Jadi nanti ada sertifikatnya, di sertifikat tercantum ada beban jamnya, tapi saya tidak tahu persis, nanti mungkin bisa menghubungi panitia. Nah, kemudian karena kegiatan ini cukup lama, selama 1 tahun, maka untuk mendapatkan sertifikat dan piagam tidak harus menunggu sampai selesai. Ya, mungkin bila diperlukan bisa diterbitkan oleh panitia, kapanpun. Nah, kemudian ada video rekaman seluruh kegiatan. Ya, jadi sekali lagi karena kegiatannya lama, 1 tahun dan rutin, maka barangkali Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pada pertemuan yang keberapa atau hari apa dan keberapa, itu nanti bisa mengakses video rekamannya. Karena seluruh kegiatan kami rekam dan kami share ke para peserta. Jadi yang tidak bisa hadir bisa menyimak video rekamannya. Yang hadir juga bisa menyimak video rekamannya ya, untuk mengulang materi, ya, untuk belajar di rumah. Ya. Batas akhir pendaftaran dan pembayaran pada hari Selasa 16 Februari 2021. Sebagai pendukung dan pendamping selama pelatihan, tersedia buku fisik dan e-book. Ya, jadi buku fisik dan buku digitalnya. Ya, terdiri dari buku panduan, kemudian ada kamus terjemah Al-Quran. Bagi Bapak Ibu yang berminat, dikenakan infak sebesar 150.000 untuk 3 buku. Jadi 150.000 untuk 3 buku fisik dan buku digital. Buku fisik nanti kami kirim via pos, ya, kami kirim paket, sedangkan e-book langsung kami kirim melalui WA. Jadi e-book itu adalah buku digital yang ditampilkan melalui handphone atau laptop. Jadi berupa buku digital. Sedangkan kalau buku fisik adalah buku bentuk jadi yang Bapak Ibu terima. Materi pelatihan dan pendalaman terdiri dari penguasaan kosakata, dilatih menerjemahkan dan merangkai kata demi kata. Jadi materi awalnya adalah dilatih menerjemahkan dan merangkai kata demi kata. Kemudian materi tambahannya adalah penguasaan ilmu alat Al-Quran, ya, meliputi bentuk, tanda, dan ciri-ciri kata. Nah, baru kemudian adalah penguasaan pemahaman ayat, seperti tafsir dan asbabun nuzul, atau korelasi ayat yang ini dengan ayat yang lainnya. Nah, jadi ada 3 materi inti di sini. Jadi dilatih untuk penguasaan kosakata, kemudian penguasaan ilmu alat, dan pemahaman ayat. Berikut adalah contoh materi kegiatan pelatihannya. Ya, jadi ini adalah contoh materi kegiatan belajar mengajarnya, situasinya seperti apa secara online yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Yanuar Iswani. Ya, silakan Ustadz. Pada pertemuan ini akan kita mulai bersama-sama mempelajari beberapa kalimat di Al-Quran yang akan kita bahas di segi terjemahannya, tarjim Qurannya beserta pengenalan materi ilmu bahasanya. Ini karena mengawali belajarnya, kita awali dari surat Al-Fatihah. Pertama, saya baca dulu dari arti per kalimatnya. Jadi dalam kajian pelatihan tarjim Quran, ini kita sementara membaca kalimatnya per kata. Tidak belajar membaca Quran kita adalah belajar menerjemahkan. Maka membaca per katanya dibaca lengkap harokatnya. Contoh misalnya saya baca Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi alhamdulillahi Rabbi al-alamina ar-Rahmani ar-Rahimi maliki yaumiddini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu
Itu tadi contoh kita membaca lengkap harokatnya ketika membaca per kata. Jadi kita sudah tingkatannya tidak membaca Quran, tidak belajar membaca Quran, tapi belajar kepada memahami bahasa Quran per kalimatnya. Maka dalam tahap pelatihan paling awal kita membaca apa adanya lengkap harokatnya. Yang kedua adalah di layar ini ada kelihatan kata yang warna hitam dan warna merah. Bedanya adalah kata yang warna hitam merupakan kata yang sudah dikenal dari pengulangan ayat-ayat sebelumnya. Contohnya Ar-Rahmani ayat nomor 3. Kenapa warna hitam? Karena pengulangan dari Ar-Rahmani ayat nomor 1. Contoh lagi, lillahi ini dua kata. Li ditambah lafaz Allahi. Li-nya warna merah karena kata yang baru. Dari bismillah sampai alhamdulillah belum nemu lafaz li. Makanya li diwarnai merah. Merah adalah kata yang baru. Sedangkan Allah itu warna hitam ya sudah kenal. Dari lafaz Allah di Al-Fatihah ayat 1 berbunyi bismillahi. Contoh lagi iyaka yang ini kok di warna hitam karena pengulangan dari iyaka yang warna merah. Karena merah adalah kata yang baru dikenal. Pertama akan saya kenalkan dulu arti per kalimatnya. Jadi kita terjemahnya orientasi kepada arti aslinya. Setelah lancar arti aslinya, maka boleh diartikan bebas bagaimana bahasa tafsirnya. Sebentar, sambil pulpen dulu untuk berikan catatan di layarnya. Yang merasa sudah punya buku panduannya, dibuka langsung dalam tiap pertemuan. Buka langsung, sambil diberi catatan dalam setiap pembelajarannya. Yang pertama, saya beri dulu catatannya untuk Al-Fatihah ayat 1. Ayatnya berawalan lafaz bismillahi. Setiap ada kata bersambungan, nanti saya pisahkan berapa jumlah kata tiap sambungan tersebut. Contoh di sini, tulisan bismi aslinya dari dua kata. Bi ditambah ismi. Bi artinya dengan, ismi artinya nama. Kalau dirangkaikan bismi, kalau berkata bi ismi dengan nama. Nah, tulisan bi ismi oleh Allah ketika dalam bentuk sambung seperti ini, bentuk jadinya. Tidak kelihatan alifnya, langsung ba, sin, dan mim, nggak ada alifnya. Bismi artinya dengan nama, Allahi Allah, maka dirangkaikan tiga kata sekaligus. Bismillahi dengan nama Allah. Ini kalau dalam bahasa tafsirnya diartikan dengan menyebut nama Allah. Sementara kata-kata menyebut jangan diucapkan dulu ya. Karena itu sudah bahasa bebas. Kita perkata dulu. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani warna merah, kata yang baru. Dalam ayat ini silakan milih istilahnya. Boleh diartikan maha pengasih, boleh diartikan maha pemurah, boleh diartikan yang maha pengasih, boleh diartikan yang maha pemurah. Silakan kita terbiasa yang mana. Ar-Rahmani singkatnya artinya maha pengasih. Arti lengkapnya yang maha pengasih. Berikutnya Ar-Rahimi sama warna merah karena kata baru dikenal. Ar-Rahimi bisa boleh diartikan maha penyayang atau yang maha penyayang. Silakan. Kalau dalam bahasa tafsirnya kedua kata ini kalau dirangkaikan Ar-Rahmani Ar-Rahimi, maha pengasih lagi maha penyayang. Sementara kata-kata lagi jangan diucapkan, itu sudah bahasa bebas, bahasa tafsir bukan bahasa terjemahan. Kita biasakan dulu bahasa terjemahan ya, agar tahu arti per kata, arti setiap satu kata. Sebentar, saya hapus dulu. Saya ulangi. Bismillahi tiga kata ya. Bi ditambah ismi, ditambah Allahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Kata ayat berikutnya warna merah berarti kata yang baru. Alhamdulillah kata baru. Arti aslinya pujian. Tapi di ayat ini dalam kurung sampai kata-kata segala. Alhamdulillah segala puji, tapi dalam kurung ya, karena nggak ada cirinya. Alhamdulillah segala puji boleh, segala pujian juga boleh. Alhamdulillah segala puji. Lillahi kebetulan dua warna ini dua kata ini li ditambah lafaz Allahi. Li kita biasakan dulu kenal arti aslinya. Li artinya bagi, maka dirangkaikan lillahi bagi Allah. Maksudnya milik Allah, maksudnya untuk Allah. Saya ulangi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Berikutnya Robbi warna merah karena baru dikenal. Robbi arti aslinya pemelihara,
Tapi di ayat ini boleh diartikan Tuhan. Robbi artinya Tuhan. Sedangkan tulisan al-alamina ini artinya alam-alam. Jumlah alamnya banyak, tanda ciri jamaknya kiranya yaknun. Maka boleh diganti istilah semesta alam atau sekalian alam. Tanda semestanya adalah yaknun. Karena di Al-Quran, kata yang kiranya yak dan nun, hurufnya yak dan nun, itu bermaksud bentuk jamak alias jumlahnya banyak. Contoh di sini kita bayangkan yaknun dihapus. Al-alami gitu aja, maka satu alam. Robil alami, Tuhan untuk satu alam. Misalnya alam manusia saja. Oh, berarti Allah adalah Tuhannya manusia, bukan Tuhan bagi hewan, bukan Tuhan bagi tumbuhan, bukan Tuhan bagi jin malaikat. Itu kalau al-alami. Berhubung pakai yaknun berarti apa? Seluruh alam semesta, entah alam hewan, alam tumbuhan, alam jin, alam malaikat, semuanya berketuhanan kepada Allah. Jadi al-alamina artinya semesta alam atau sekalian alam, tanda alamnya banyak, akhirannya yaknun. Dibaca huruf saja, jangan bunyi na, ya dan nun saja. Nggak usah dibunyikan sukun sama fathah, tidak usah. Yang penting tahu ciri hurufnya ya dan nun di akhir menandakan bentuk jamak. Nunnya yang akhirnya fathah tulisannya. Saya ulangi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Robbi Tuhan, al-alamina semesta alam. Ar-Rahmani pengulang di atasnya, maha pengasih. Ar-Rahimi pengulang di atasnya, maha penyayang. Saya ulangi, Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Al-alamina semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya yaknun. Jangan nun ya, tapi yaknun. Dari kanan ke kiri bacanya, yaknun. Ya dan nun. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Karena ini kajiannya kajian pelatihan, maka setiap pertemuannya nanti semuanya harus berlatih diri, mengartikan sendiri dalam teman layarnya. Maka sekarang silakan mikrofonnya diklik, diaktifkan, bersuara dengan saya, mengartikan Bismillah sampai Ar-Rahimi bersama-sama dengan saya. Yang merasa sekitarnya nggak ada suara berisik, nggak ada suara anak-anak, nggak ada suara cucunya, berarti suaranya nyaman, boleh ikutan dengan saya. Aktif bersuara untuk mengartikan per kalimatnya. Tapi barang siapa di tempatnya ternyata berisik, suaranya lebih baik menyimak saja. Pertama, saya beri tanda dulu. Yang merasa sudah ada buku panduannya, silakan digarisi kata-kata sebagai penggalan terjemahannya. Bismillahi 3 kata tapi 1 artian. Ar-Rahmani 1 kata 1 terjemahan. Ini 1 garis 1 artian langsung maksudnya. Ar-Rahimi 1 kata 1 terjemahan langsung. Alhamdulillah 1 kata 1 terjemahan langsung. Lillahi 2 kata, li ditambah Allahi 1 artian langsung. Ketika mengartikan Robbi, saya beri tanda panah ke kiri ya. Maksudnya apa? Dibaca nyambung ke kiri langsung ke bawahnya. Karena di layar enggak muat sebelah kiri sudah paling pinggir Robbi, maka lafaz alamina 1 bawah, alamina. 1 bawahnya maka bacanya nyambung. Robbil alamina, jangan Robbi sendiri, alamin sendiri, tidak langsung Robbil alamina berartinya. Ar-Rahmani 1 kata tersendiri, Ar-Rahimi 1 kata tersendiri. Nah, sekarang saya baca lafadznya, Arabnya, terus saya artikan, kemudian silakan Bapak-Ibu sekalian menirukan, membaca lafadz ayatnya dan juga mengartikannya. Saya duluan ya. Yang pertama suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, surat pembuka. Saya ulangi, suratul Fatihati, surat pembuka. Sama-sama dibaca. Suratul Fatihati, artinya surat pembuka. Benar. Jadi baca lengkap harokatnya. Fatihati, jangan Fatihah tapi Fatihati. Karena kita nggak belajar baca Quran. Kalau baca Quran baca di wakof, pakai tajwid. Kita belajar terjemahan di sini. Nah, berikutnya saya baca. Bismillahi dengan nama Allah. Sama-sama dibaca. Bismillahi dengan nama Allah. Benar, saya duluan. Ar-Rahmani maha pengasih. Sama-sama.
Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Saya ulangi. Bismillahi dengan nama Allah. Sama-sama. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ayo duluan. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke, sekarang bergantian. Karena bergantian saya duluan. Jadi nanti ketika bergantian dibaca sendiri tulisan Arabnya dan langsung diartikan. Penggalan bacanya per garis-garisnya itu. Saya duluan. Suratul Fatihati, surat pembuka. Bismillah. Bentar ya, saya sendirian. Jangan diturukan, saya sendirian. Ini kan bergantian. Karena bergantian saya duluan. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Tanda alamnya banyak, akhirannya ya nun. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Berhenti. Di antara yang ada di sini, siapa pengen duluan membaca dan mengartikan? Silakan nyebut namanya. Siapa nyoba? Amin. Siapa pengen nyoba? Amin. Oh silakan Bu, dibaca kemudian diartikan. Silakan dibaca lengkap harokatnya ya. Silakan dari atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, surah pembuka. Benar. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Tanda semesta alam jamaknya wawu nun. Ya nun. Oh ya nun. Ya nun. Berikutnya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Nah, mengenai tanda-tanda tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Yang penting ketika saya tanya, paham bahwa ini tanda jamaknya. Ya, sekarang siapa satu lagi nyoba sendirian? Siapa? Saya, Pak. Silakan dibaca dan diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati, surat pembuka. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani Maha Pengasih. Ar-Rahimi Maha Penyayang. Sampai dulu. Nanti yang merasa belum gilirannya jangan khawatir, stoknya masih banyak ayatnya, jangan khawatir. Nanti juga giliran. Sekarang saya terangkan dulu kata yang baru, Maliki. Bentar ya, Maliki. Untuk memudahkan ingat, bentar ya, saya buka dulu di layar yang kosong, whiteboardnya. Saya buka whiteboardnya dulu. Ya. Agar tidak mengganggu coretan ayat yang lainnya. Saya dulu ya. Ayat yang baru berbunyi Maliki. Saya tulis dulu. Maliki. Maliki. Nah, tulisan Maliki kalau ditulis dalam tulisan Latin Indonesia, M-nya A-nya double karena panjang. Terus liki. Nah, ini saya berikan trik untuk gampang ingatnya. Maliki tulisannya Maliki, A-nya double karena matobi. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, Maliki artinya yang memiliki, ada yangnya. Karena pelaku.
yang memiliki. Dah. Kebetulan sama-sama berakhiran liki. Ingat maliki, ingat yang memiliki. Nah, ini kebetulan sama-sama. Maliki artinya yang memiliki. Nah, sekarang maksud ayatnya. Maksudnya memiliki apa? Yang memiliki kerajaan berarti arti bahasanya yang merajai. Yang memiliki kekuasaan, maka arti bahasanya yang menguasai. Gitu maksudnya. Yang memiliki kerajaan atau yang memiliki kekuasaan. Makanya dalam Quran terjemahan bebas, maliki diartikan yang menguasai atau merajai. Ya. Kenapa? Karena tidak menyimpang dari aslinya. Yang memiliki kerajaan berarti yang merajai. Yang memiliki kekuasaan berarti yang menguasai. Sama kan maksudnya? Yang merajai berarti memiliki kerajaan. Yang menguasai berarti yang memiliki kekuasaan. Jadi, mari kita biasakan dulu kenal arti aslinya. Maliki, ingat liki, ingat memiliki. Maliki, yang memiliki. Maksudnya, memiliki kerajaan berarti yang merajai. Yang memiliki kekuasaan berarti yang menguasai. Jadi, arti merajai dan menguasai itu arti bebas. Arti bahasa tafsir, bukan bahasa terjemahan. Nah, sekarang kita biasa dulu yang terjemahannya. Setelah lancar arti yang memiliki, maka silakan boleh diartikan bebas setelah lancar tahu arti aslinya. Udah ya. Sekarang saya hapus waktu tulisnya. Maliki, ingat liki, ingat memiliki. Sekarang balik lagi pada ayatnya. Saya buka mundur ayatnya. Maliki, yang memiliki, tambah yang ya, cara pelaku. Yang memiliki. Allah itu memiliki apa sih? Yaumiddini. Yaumi artinya hari. Ad-dini sebetulnya artinya agama. Tapi di ayat ini diartikan pembalasan. Nanti nemu di surah Al-Baqarah, dini artinya agama. Jadi yaumi artinya hari, ad-dini pembalasan. Karena saya beri tanda panah ketika baca yaumi, berarti dibaca nyambung langsung ke bawah. Yaumid dini, langsung wasol. Yaumid dini, hari pembalasan. Kalau kita lihat ternyata al-alamina akhiran yaknun. Ad-dini akhiran yaknun. Ini kalau yaknun di lafaz ad-dini bukan bentuk jamak loh ya. Kenapa? Karena cirinya jamak kalau yaknun itu nunnya yang fathah. Al-alamina, nunnya fathah. Ini kan kasroh ya. Maka ini bukan artinya pembalasan, bukan gitu. Tetap satu kali. Yaumid ini hari pembalasan. Jadi kata kalau bermaksud bentuk jamak atau jumlah banyak, itu cirinya akhirnya yaknun, tapi yaknun yang tulisannya nunnya fathah. Ya, tidak nu atau ni, tetap harus na. Nah, baru itu ciri jamaknya. Ya, saya ulangi, maliki yang memiliki, yaumiddini hari pembalasan. Berikutnya. Sebelum saya mengartikan iyyaka na'budu, saya buka lagi papan tulisnya. Saya terangkan singkat agar kita gampang ingatnya. Bentar ya, saya buka whiteboard-nya lagi. Kita bahas tentang iyyaka na'budu. Nah, di Al-Fatihah aslinya seperti bunyinya, aslinya na'budu. Ya, ada kata berbunyi na'budu. Ya, di Al-Fatihah ada kata berbunyi na'budu. Nah, lafadz na'budu di Al-Fatihah, na'budu artinya menyembah. Menyembah. Nah, sekarang saya beritahu kuncinya. Dalam bahasa di Al-Quran, kalau ada lafadz atau kata yang diartikan ternyata awalan misalnya menulis, melihat, menyembah, mengerjakan dan sebagainya, berarti kata kerja atau perbuatan, ya. Nah, di Al-Quran setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Catat. Setiap ada kata kerja, apa sih kata kerja? Kata kalau diartikan bermaksud perbuatan. Berarti harus artinya berarti kata kerja. Nah, setiap ada kata kerja itu plus pasti diikuti pelakunya, ada pelakunya. Karena perbuatan nggak mungkin lahir kalau nggak ada yang berbuat, ada pelakunya. Sama di sini, na'budu artinya apa? Menyembah. Yang menyembah siapa pelakunya? Bukan mereka, bukan saya, bukan dia, bukan kalian, tapi kami. Ya. Nah, sekarang ciri pelakunya di Al-Quran itu ada kalanya berupa inisial huruf yang nempel pada lafadznya. Contoh di sini, na'budu artinya menyembah. Yang menyembah pelakunya kami.
maka na'budu artinya kami menyembah. Ciri pelakunya kami berawalan na, berawalan hurufnya nun, yang penting nun depannya. Nih, jadi masing-masing huruf punya inisial maksud. Nun adalah huruf ciri pelakunya. Ain, ba, sama dal artinya menyembah. Maka dirangkaikan na'budu tetap satu kata loh ya. Na'budu satu kata. Ianya apa? Kata kerja. Artinya apa? Menyembah. Siapa pelakunya? Kami. Mana cirinya? Depannya nun. Nun adalah ciri pelaku, bukan kata tersendiri. Catat ya, ciri pelaku yang nempel pada lafadznya. Maka artinya na'budu kami menyembah, tanda pelakunya kami berawalan na, boleh. Yang penting hurufnya nun. Dah ya. Nah, sekarang berikutnya na'budu artinya kami menyembah. Menyembah siapa? Na'buduka menyembahmu, kaitu mu. Ya. Di Indonesia kamu, Anda, engkau sama ya. Ini karena mengarah pada Allah, M-nya terus besar biasanya. Na'buduka kami menyembahmu ya. Kami menyembahmu. Jadi susunan aslinya adalah na'buduka kami menyembahmu, gitu aslinya. Jadi lafadz ka itu letakkan di sebelah kiri na'budu, susunannya aslinya dalam bahasa Arab. Na'buduka kami menyembahmu. Nah, oleh Allah lafadz ka yang artinya mu itu ternyata di Al-Qur'an ditaruh di depan. Ya, sebelum lafadz na'budu di depan. Nah, ketika digeser ke depan atau ke sebelah kanan, maka arti perkata sama. Kakanmu, ingat ka, ingatmu, kamu ya, ka itu mu. Maka kalau perkata kana budu, artinya mu kami menyembah. Kan gitu kan ya? Mu kami menyembah. Kalau ka sebelah kiri, kami menyembahmu. Kalau ka sebelah kanan, mu kami menyembah. Nah, supaya tidak kaku mengartikannya atau melafadzkannya, oleh Allah tambah kata-kata iya. Jadi iya itu nggak ada artinya di Al-Quran. Ini sebagai isyarat baca wasolnya, bahwa bermaksud bahwa objeknya didahulukan daripada kata kerjanya. Maka bentuk jadi iyaka na'budu. Nah, supaya terjemahnya bermaksud ajaran tentang akidah, apa akidah? Tentang keyakinan keimanan bahwa Allah adalah satu-satu yang disembah, maka iyaka diartikan lengkap hanya padamu. Jadi hanya, ada kata hanya ini, mana tandanya hanya? Nggak ada tandanya, itu tambahan aja, tambahan supaya nggak kaku terjemahnya. Hanya padamu. Nah, ini artinya iyaka, bentuk jadi. Hanya padamu. Jangan ke lo ya, jangan ke padamu, salah, hati-hati. Jangan dicoba lafadz ke. Karena nanti ketemu kata yang lain yang artinya kepada, ada lagi. Jadi di Al-Quran ada kata padamu, ada kata kepadamu. Beda loh ya, hati-hati. Nah, jadi bentuk jadi di Al-Fatihah berbunyi iyaka na'budu. Hanya padamu, cirinya mu akhirnya ka, ini mu. Iyaka, bukan berarti iya artinya hanya pada, bukan loh ya, bukan loh ya. Ini satu kata. Satu kata yang artinya sudah dibakukan. Dibakukan, satu kata juga. Jadi artinya ini tiga lafadz hanya padamu. Tiga lafadz ini dibakukan jadi satu pengertian. Karena iyaka satu kata, maka artinya hanya padamu juga dianggap satu rangkaian terjemahan kata. Iyaka hanya padamu, na'budu kami menyembah, tanda pelakunya kami berawalan nah. Nah, sekarang balik pada ayatnya. Iyaka hanya padamu, tandanya mu akhirnya ka. Na'budu kami menyembah, tandanya kami berawalan na. Berawalan na. Cirinya kami maksudnya, yang menyembah itu kami, bukan mereka, bukan saya, bukan dia, tapi kami. Wa kata sambung dan, warna merah ya, kata yang baru ini. Wa artinya dan kata sambung. Wa iyaka, ini warna hitam, pengulangan iyaka sebelumnya, sama artinya. Dan hanya padamu. Nah, tapi ya, nggak pakai ke, nggak pakai ke. Wa iyaka dan hanya padamu. Nasta'inu kalau kita perhatikan sama dengan na'budu. Sama apanya? Sama-sama berawalan nun. Nah, ciri pelakunya kami. Karena nasta'inu artinya kami minta pertolongan. Panjang loh ya. Cirinya kami berawalan nah. Cirinya minta ada sinnya ini. Sin. Ta'in itu pertolongan ya. Nasta'inu kami minta pertolongan. Ini satu kata loh ya. Artinya meminta pertolongan. Awalanmu. Meminta pertolongan. Siapa meminta? Kami. Mana cirinya kami? Berawalan nah. Oh, berarti kata kerja di Al-Quran kalau pelakunya kami, huruf depannya nun. Nah, ini cirinya kami. Saya ulangi dari Maliki. Saya baca sendiri dulu. Maliki yang memiliki. Ingat liki, ingat memiliki. Maliki yang memiliki. Yaumiddini hari pembalasan.
Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Na'budu kami menyembah. Cirinya kami berawalan na. Wa artinya dan. Iyaka hanya padamu. Cirinya mu akhirannya ka. Nasta'inu kami minta pertolongan. Boleh arti bebas. Kami mohon pertolongan. Cirinya kami berawalan na. Nah, sekarang mari dibaca sama-sama. Saya duluan melafatkan, terus saya artikan juga. Setelah itu Anda semua menirukan, membaca lafadznya dan juga mengartikan. Pertama saya duluan. Alhamdu segala puji. Sama-sama dibaca. Alhamdu. Nah, silakan diklik mikrofonnya, diklik mikrofonnya. Saya ulangi, saya duluan. Sambil saya kasih garisan maksudnya. Alhamdu segala puji. Sama-sama dibaca. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki. Maliki yang memiliki. Berikutnya dibaca wasal ke bawah. Yaumiddini hari pembalasan. Yaumiddini hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Iyaka hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya padamu. Wa iyaka dan hanya padamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Nasta'inu kami minta pertolongan. Berhenti. Yang merasa belum, biar semuanya kebagian. Yang merasa belum, siapa nyoba membaca suratul Fatihati sampai Nasta'inu 5 ayat. Siapa nyoba? Nyebut nama, siapa nyoba? Sendirian? Boleh, Bapak-bapak, boleh Ibu, yang sudah siap saja duluan. Siapa nyoba? Saya Silakan, Bu Siti Asia, benar ya namanya? Bentar dulu. Bu Siti Asia, silakan sendirian Anda diklik mikrofonnya. Silakan diklik. Siti Asia. Udah, silakan dibaca dan diartikan. Tadi yang bersuara Bu Siti Asia, benar ya? Bu? Aisyah, maaf. Aisyah apa Asia? Aisyah ya, salah baca. Bu Siti Aisyah siap baca? Aisyah? Bu Siti Aisyah? Kalau tidak siap, ganti yang lainnya. Saya apa? Oh, silakan, boleh. Silakan dibaca. Dibaca kemudian diartikan per garisnya. Ya. Suratul Fatihati. Surat. Al-Fatihati pembuka. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdu segala puji. Lillahi bagi Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani maha pengasih. Ar-Rahimi maha penyayang. Maliki yang memiliki. Yaumiddini hari pembalasan. Iyaka hanya padamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka dan hanya kepadamu. Nggak pakai ke. Dan Wa hanya iyaka padamu. Dan dan iyaka kami menyembah. Sebentar ya. Silakan Bu. Silakan dibaca wa iyaka. Ya, wa iyaka dan hanya padamu. Betul. Ta'inu kami meminta pertolongan. Silakan sekarang sendirian Bu. Silakan sendirian. Saya tunjuk kalimatnya. Tadi alhamdulillah artinya apa? Alhamdulillah segala puji. Betul. Kalau ar-Rahmani. Ar-Rahmani maha pengasih. Benar. Kalau maliki. Maliki
Maliki yang memiliki. Benar. Kalau sebelah kanan, al-alamina. Tuhan semesta alam. Nggak pakai Tuhan. Saya tanya ini aja. Al-alamina. Alamina semesta alam. Benar. Mana tanda alamnya banyak? Banyak ya sama nun. Ya nun. Ada ya nun. Benar ya nun. Sekarang gantian yang lain mau nyoba 5 ayat baca. Siapa yang siap? Ini Pak, saya. Silakan. Bu Yeni benar ya namanya? Iya Pak. Oh, silakan dibaca. Suratul Fatihati, surat pembuka. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang, Maliki yang memiliki, Yaumiddin ini hari pembalasan. Yaumiddini lengkap ya nih, Yaumiddini. Ini hari pembalasan. Iyaka, kepadamu kami menyembah. Bentar ya Bu, sebentar. Iyaka artinya hanya padamu. Iyaka hanya kepadamu. Nggak pakai ke, hanya padamu. Hanya padamu na'budu, menyembah. Pelakunya disebut. Siapa yang menyembah di sini? Kami menyembah. Betul. Nah itu lengkap. Kami menyembah. Terus? Menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nggak pakai ke, dan hanya padamu. Dan hanya padamu nasta'inu. Kami minta. Kami minta pertolongan. Nah, sebentar ya, agar kita tidak ragu, saya buka catatannya. Lihat di layar, sebentar. Bentar ya, lihat di layar. Ini lihat di atas ini. Tulisan ilaika artinya kepadamu. Jadi, supaya tidak rancu, padamu sama kepadamu itu beda di Al-Quran, Bu. Hati-hati ya. Jadi kalau kepadamu lafadznya ilaika. Nih. Jadi kalau iyaka padamu nggak pakai ke ya. Beda, hati-hati beda. Kalau ilaika kepadamu. Kalau iyaka padamu, tapi dalam kurung tambah hanya pada. Ya. Jadi sekali lagi ketika mengartikan iyaka jangan keliru dengan ilaika ya. Jangan disamakan maksudnya. Nanti kita bahas ayat ini, ilaika kepadamu. Ila itu kepada, ka itu mu kepadamu ya. Jadi ada sendiri kata kepadamu. Makanya semenjak awal sudah saya berikan contoh yang benar biar nggak salah mengartikannya. Kalau dalam bahasa tafsir bebas tambahi hanya kepadamu. Itu bahasa tafsir Bu, bukan terjemah. Ya, sekarang bersama-sama ya. Silakan bersuara sama-sama. Saya nunjuk kalimatnya, saya nunjuk secara acak, sama-sama dijawab. Saya bagian baca Arabnya dan Anda sekalian langsung mengartikannya. Yang pertama, alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji. Ini bersama-sama semuanya bersuara. Diklik mikrofonnya. Semuanya ini, ya semuanya. Kalau Ar-Rahmani, apa Ar-Rahmani? Maha pengasih, betul. Kalau Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Kalau Maliki, yang memiliki lillahi, bagi Allah. Kalau Robbi, Tuhan. Kalau Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Kalau Na'budu, kami menyembah. Mana tanda pelakunya kami? Nah, betul. Kalau Al-Alamina, semesta alam. Mana tanda alamnya banyak? Yang nun. Benar. Sekarang lihat di layar. Arti sudah kenar. Dari Alhamdulillah sampai Robbi ya. Ini pendek. Dari Alhamdulillah sampai Robbi. Coba dihitung. Berapa jumlah kata Alhamdulillah sampai Robbi? Berapa jumlahnya? 4 kata. Jumlahnya ada 4 kata. Alhamdulillah segala puji.
Lillahi kan dua kata, ini ada li sama bagi. Li bagi Allah, lillahi bagi Allah. Kebetulan dua warna ini, jadi dua kata, dua warna. Rabbi Tuhan, jadi jumlahnya ada 4 kata. Ya. Sekarang dilar, nomor 3, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Berapa jumlah kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi? 4. 2 kata, benar. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. 2 kata. Penyayang. 2 ya. Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi 2 kata. Kebetulan ada spasinya, ini nggak sambungan. Dah. Sekarang saya buka ayat berikutnya, nomor 6. Sebelum saya masuk ayat nomor 6, barangkali satu orang lagi nyoba ngartikan sendiri. Siapa nyoba suratul Fatihah sampai nasta'inu? Sebelum saya sambung ke nomor 6. Kalau nggak ada, saya buka ayat 6 lanjutannya. Berikutnya sekarang. Saya berikan catatan dulu ya, karena banyak warna merah. Karena kita baru awal-awal belajarnya, makanya banyak hal baru. Jadi kesannya sedikit menghafal karena hal baru kenal. Warna merah banyak karena kata yang baru. Bentar, saya berikan catatan dulu. Ayat nomor 6 ternyata ketika dibaca per kata, alifnya kasroh. Ihdina. Jadi alif kan nggak ada harokatnya. Nah, dalam kaidah bahasa di Al-Quran, ketika membaca alif di awal kata, tergantung huruf ketiga bunyi apa. Alif, ha, sama dal. Kalau ketiga kasroh, alifnya ikutan kasroh. Ihdi. Nah, itu bacanya. Dah. Nah, sekarang lihat cat di bawah. Ihdina itu 2 kata. Ihdi tambah na. Yang Mbak Gubang Duan boleh diberikan catatan. Ihdina 2 kata. Ihdi tambah na. Karena kedua-duanya kata yang baru, makanya satu warna, merah-merah semua ini ihdina. Jadi ihdina bukan 2 kata ya. Bukan 1 kata, ini 2 kata. Ihdi sendiri, na sendiri. Sekarang saya artikan. Ihdi artinya tunjukkanlah. Bernada permintaan atau permohonan, tunjukkanlah. Na panjang pakai alif, na artinya kami. Maka dirangkaikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh arti bebas, tunjukilah kami. Silakan milih. Yang penting kita paham, maksudnya sama. Ya, boleh diartikan ihdina, tunjukkanlah kami. Boleh diartikan tunjukilah kami. Yang penting 2 kata. Ihdi ditambah na. Kita kenal penggalan 2 kata. Ihdi tunjukkanlah. Nah sebagai objek, yakni kami. Tunjukkanlah kami. Nah, minta petunjuk berupa apa? Asyroto, kalau berkata asyroto al-mustaqimah. Ini semuanya artinya fatkah nih, kalau berkata fatkah. Asyroto al-mustaqimah. Al-mustaqimah. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Tapi kalau pengen dibaca wasol nyambung, tengah-tengahnya tambah kata-kata yang. Asyroto al-mustaqimah jalan yang lurus. Asyroto jalan, al-mustaqimah lurus. Kalau disambung tambah kata-kata yang terjemahnya tengah-tengah. Asyroto mustaqimah jalan yang lurus. Saya ulangi. Ihdina tunjukkanlah kami. Ihdina 2 kata tunjukkanlah kami. Asyroto mustaqimah jalan yang lurus. Berikutnya warna hitam sudah kenal dari asyroto warna merah. Meskipun beda tulisan. Di sini alif lam asyroto. Ayat 7 nggak ada alif lamnya. Nggak pengaruh arti. Sama artinya. Siroto dengan asyroto sama-sama artinya jalan. Sekarang Alladina, lihat catatan di bawah. Alladina artinya orang-orang. Tambah yang, karena kata sambung. Orang-orang yang. Tanda orang-orang jumlahnya banyak. Lafadznya akhirnya ya. Nur. Masih ingat Robbil Alamina tadi? Apa al-alamina semesta alam? Mana tanda semestanya ya nun. Jadi jumlah alamnya banyak. Sama di Al-Quran, lafadz alladina artinya orang-orang. Orang-orang yang. Nggak boleh 1 orang, harus banyak. Orang-orang, karena 2 kali. Orang-orang yang. Mana tanda orang-orangnya banyak? Akhirnya ya nun. Ya nun adalah bentuk jamak di Al-Quran. Ciri jamaknya maksudnya. Udah. Siroto jalan. Alladina orang-orang yang. Ada yangnya loh ya. Yang apa? Titik-titik sebelah kiri. Siroto jalan aladina orang-orang yang titik-titik. Tanda orangnya banyak akhirnya ya nun. Orang-orang yang mana? An'amta, catatan di bawahnya. An'amta arti aslinya adalah memberi nikmat. Ini arti aslinya, memberi nikmat. Nah, karena artinya awalan memberi berarti kata kerja.
Tadi kan catatan bahwa apa catatannya? Bahwa kalau ada kata kerja apa sudah pelakunya. Nah, di sini siapa pelakunya beri engkau, kamu, engkau, Anda sama. Cirinya akhirnya ta. Maka artinya an'amta engkau beri nikmat. Boleh engkau beri nikmat, boleh engkau memberi nikmat. Jangan lupa nyebut pelakunya engkau, kamu, engkau, Anda sama ya. Cuma bahasa Indonesia kalau menghadap pada Tuhan pakai istilah engkau, nggak pakai istilah kamu. Kalau kamu kan sama manusia. Kalau kepada Allah pakai istilah engkau. Nah, cirinya engkau akhirnya ta. An'amta ini satu kata loh ya. An'amta artinya memberi nikmat. Siapa pelakunya? Engkau. Mana cirinya engkau? Akhirnya ta. Oh, berarti ciri pelaku kalau kami depannya nun. Kalau engkau atau kamu akhirnya ta. Nah, maka dirangkaikan siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Arti bebasnya engkau anugerahkan nikmat. Ya, saya ulangi. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang tanda orangnya banyak, akhirnya ya nun. An'amta, engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau, akhirnya ta. Berikutnya kata baru. Tulisan alaihim, lihat catatannya di bawah. Alaihim terdiri dua kata. Kalau dipenggal, ala ditambah him. Ala, nih, kalau dipenggal perkata, ala, yaknya titiknya nggak kelihatan. Kalau dibaca sambung, baru alai. Nah, yaknya muncul titiknya. Ya. Sukunnya muncul sukunnya. Ini kalau disambung alai. Kalau dipenggal perkata ala ditambahim. Ala artinya atas. Kebetulan ala depannya a, atas banyak a. Ala atas. Him artinya mereka. Kalau dia kan satu orang, kalau mereka kan orangnya banyak. Him di sini kata ganti orang kembali kemana maksudnya? Kepada lafaz alladzina. Yani mereka itu mereka dapat nikmat itu. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Nah, ini contoh bentuk jalan yang dilalui orang-orang yang penuh nikmat. Sirata jalan aladina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Jadi engkau akhirnya tak alaihim atas mereka. Berikutnya kita biasakan dulu arti aslinya. Goiri artinya selain. Oh, dalam bahasa tafsir ini kan bukan. Kita biasakan dulu. Goiri selain. Arti bebasnya bukan. Goiri selain. Al-Mamdubi kata baru ya. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Ya. Jangan diartikan orang-orang yang dimurkai. Salah. Apa salah? Karena cirinya orang-orang banyak. Itu akhirnya yaknun, baru orangnya banyak ya. Al-Maghdubi kan nggak ada yaknunnya akhirnya. Jadi ketika mengartikan Al-Maghdubi, langsung saja pasif yang dimurkai tanpa nyebut orang. Orang yang dimurkai atau orang-orang yang dimurkai. Salah. Tanpa nyebut orang, langsung aja. Ghairil maghdubi, selain yang dimurkai. Yang kedua, kalau diartikan yang engkau murkai, salah. Kenapa salah? Karena cirinya engkau akhirnya tak. Kan nggak ada ta di sini. Jadi tanpa nyebut pelakunya siapa yang murka, tanpa nyebut jumlah orangnya berapa yang dimurkai. Langsung pasif awalan di. Yang dimurkai. Itu arti yang tepat. Saya ulangi dari siroto. Siroto jalan. Aladina orang-orang yang. Tanda orangnya banyak akhirnya yaknun. An'amta engkau beri nikmat. Tanda pelakunya engkau akhirnya tak. Alaihim dua kata. Ala ditambah him atas mereka. Goiri selain al-maghdubi yang dimurkai. Alaihim pengulangan dari sebelumnya. Alaihim dua kata. Atas mereka. Wa sudah kenal dan. La arti aslinya tidak. Dalam bahasa tafsirnya diartikan bukan. Kita biasakan terjemahan dulu. La tidak. Wala dan tidak. Ad-dolina ternyata sama dengan aladina. Sama apanya? Yaknun akhirnya orang-orang. Ad-dolina artinya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat, tanda orangnya banyak, akhirnya yaknun. Sekarang saya hapus coretannya, saya berikan garis penggalan terjemahannya. Saya duluan, saya sendirian ya. Saya sendirian dulu. Ihdina dua kata sekaligus. Ihdina tunjukkanlah kami. Dua kata loh ya. Asyiratal mustaqimah, langsung satu rangkaian. Panjang garisnya. Jalan yang lurus. Siroto, satu kata. Jalan. Alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat, ciri engkau akhirnya ta.
Alaihim, dua kata sekaligus. Alaihim, atas mereka. Goiri, selain. Al-magdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dua kata sekaligus. Wala, dan tidak. Ad-dallina, orang-orang yang sesat. Tanda orangnya banyak, akhirannya ya nun. Dah sekarang. Baik, itu tadi sekilas tentang materi kegiatan pelatihannya. Jadi saya ulangi, kegiatan lanjutan dari webinar ini ada berupa pelatihan dan pendalaman. Jadi totalnya seminggu ada 3 kali selama 1 tahun. Hari pelatihan tiap hari Rabu pukul 16, kemudian pendalaman tiap hari Senin dan Kamis pukul 20.00. Infak pelatihannya itu sebesar 200.000 untuk 2 kegiatan selama 1 tahun. Kemudian sebagai tambahan, jadi tidak wajib sifatnya, jadi ini sebagai tambahan atau pendamping selama pelatihan, ada bukunya. Jadi infaknya sebesar 150.000 untuk 3 buku. Jadi ada buku fisik dan buku digital. Jadi buku fisiknya kami kirim melalui pos, untuk buku digitalnya kami kirim langsung ke nomor WA. Dimulai pada hari Rabu 17 Februari 2021. Batas akhir pendaftaran dan pembayarannya itu pada hari Selasa 16 Februari 2021. Baik, sebelum kami tutup kegiatan ini, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Silakan diklik mikrofonnya, kemudian silakan sebut nama dan asal daerahnya.